Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rocky Framina dari kelas 11 IPS 4 nomor absen 29. Saya akan menjelaskan pengertian HIV dan AIDS. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, maka kekebalan tubuh akan semakin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Sedangkan AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Perkenalkan, nama saya Lutfi Lukman Hakim dari kelompok 5 nomor absen 19. Saya akan menjelaskan tentang pencegahan dari penyakit HIV atau AIDS. Yang pertama, gunakan kondom setiap kali berhubungan seks. Jika Anda tidak mengetahui status HIV pasangan Anda, gunakanlah kondom setiap kali Anda melakukan hubungan seks vaginal, anal, maupun oral. Untuk wanita bisa menggunakan kondom wanita. 2. Hindari perilaku seksual yang beresiko. Seks anal adalah aktivitas seks yang memiliki resiko tertinggi dalam menularkan HIV. Pelaku maupun penerima seks anal sama-sama beresiko untuk tertular HIV. Hanya saja penerima seks anal beresiko lebih tinggi, karena itu disarankan untuk melakukan hubungan seks yang aman serta gunakan kondom untuk mencegah penularan HIV. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, nomor absen 33, kelas 11 IPS 4. Pencegahan HIV yang ketiga yaitu dengan cara hindari penggunaan jarum bekas. Hindari penggunaan jarum bekas saat menyuntikkan obat. Penularan HIV melalui tato dan tindik juga berisiko terjadi jika memakai jarum tato yang tidak disterilisasi. Sebelumnya melakukan tato atau tindik, pastikan jarum masih steril. Yang keempat yaitu lakukan pre-exposure prophylaxis atau PrEP. PrEP merupakan metode pencegahan HIV dengan cara mengonsumsi antiretroviral bagi mereka yang beresiko tinggi tertular HIV, yaitu yang pertama, yang memiliki lebih satu pasangan seksual. Yang kedua, yang memiliki pasangan dengan HIV positif. Yang ketiga, penggunaan jarum suntik yang beresiko dalam 6 bulan terakhir. Dan yang keempat, mereka yang sering berhubungan seksual tanpa pengaman. Perkenalkan, nama saya Sinta Hilda Melati Sukma dari kelas 11 IPS 4 nomor absen 31. Penularan HIV. Yang pertama yaitu melalui hubungan seks. Penularan HIV dapat tertularkan melalui hubungan seks tanpa pengaman, baik melalui vagina, anal maupun seks oral. Yang kedua yaitu penggunaan jarum suntik. Penularan HIV bisa melalui penggunaan jarum suntik yang sudah terkontaminasikan oleh darah seseorang yang terinfeksi HIV. Penggunaan jarum suntik bekas beresiko tinggi untuk terkena penyakit, yaitu salah satunya HIV. Yang ketiga yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Ibu yang terkena HIV yang sedang mengandung atau menyusui beresiko tinggi untuk menularkan HIV-nya kepada bayinya. Yang keempat yaitu transfusi darah atau produk darah yang terinfeksi HIV. Perkenalkan, nama saya Sela Febi Amanda, absen 30, kelas 11 PS 4. Bahaya virus HIV/AIDS. 1. Tuberkulosis. Tuberkulosis bisa dengan mudah menyerang penderita HIV yang mempunyai daya tahan tubuh lemah, karena TBC bisa menular lewat udara. Jika penderita HIV/AIDS terbukti positif penyakit virus TBC, maka harus segera diberi antibiotik untuk mematikan bakteri TBC tersebut. Bakteri TBC yang berada di dalam tubuh penderita HIV/AIDS harus segera ditangani dulu sampai tuntas. Baru pasien boleh melanjutkan obat-obatan HIV lagi. Tuberkulosis dinobatkan sebagai penyebab kematian nomor 1 bagi penderita HIV/AIDS. 2. Toxoplasmosis. Toxoplasmosis adalah infeksi pada manusia yang ditimbulkan oleh parasit bersel 1.
Toxoplasma gondii, T. gondii. Parasit ini biasanya ditemukan pada kotoran kucing atau daging yang belum matang. Sebenarnya, pada sistem kekebalan tubuh normal, infeksi parasit ini tidak membahayakan. Tapi, bagi seseorang dengan sistem imun rendah, seperti penderita HIV/AIDS, perlu penanganan medis yang serius untuk menghindari komplikasi yang lebih berat. Perkenalkan, nama saya Ulen Baskiro dari kelas 11 IPS 4 nomor absen 32. Bahaya penyakit HIV atau AIDS. 3. Cryptoporidiosis. Cryptoporidiosis adalah penyakit akibat infeksi parasit Cryptoporidium yang ditandai dengan diare yang tak kunjung sembuh. Infeksi ini biasanya datang dari infeksi usus pada hewan. Infeksi parasit ini masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi. Gejalanya biasanya akan muncul seminggu setelah tubuh dimasuki parasit dan akan berkembang selama 2 minggu. 4. Cytomegalovirus. Cytomegalovirus adalah virus yang berhubungan dengan virus herpes. Penularan virus ini melalui cairan tubuh seperti air liur, darah, air mani, urin, dan air susu ibu. Sistem kekebalan sehat bisa mengontrol virus ini sehingga menjadi tidak aktif. Namun pada penderita HIV atau CMV dapat menyebar ke seluruh tubuh jika tidak cepat diobati. Penderita HIV akan mengalami gangguan penglihatan, saluran pencernaan, paru-paru atau lemah tulang sampai kesulitan berjalan. 5. Candidiasis. Infeksi yang satu ini disebabkan oleh infeksi jamur yang lagi-lagi menyerang seseorang dengan kekebalan tubuh lemah. Pada penderita HIV, jamur-jamur tersebut akan berkembang biak secara berlebihan sehingga membuat lapisan membran palsu pada mulut, lidah, dan vagina. Kenalkan, nama saya Vika Melea Putri dari kelas 11 IPS 4 nomor absen 34. Saya akan menjelaskan beberapa cara pengobatan untuk mencegah HIV. Pengobatan terdiri dari antivirus HIV, tidak ada obat untuk AIDS, tetapi kepatuhan yang ketat untuk mengonsumsi regimen antiretroviral atau ARV dapat secara dramatis memperlambat bertambah parahnya penyakit serta mencegah sekunder dan komplikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.